Seluruhnya setuju, Pak. Baik, terima kasih Pak Notaris, demikian juga. Terima kasih Pak Andri. Dan menyetujui Pak ini acara ketiga, yakni menunjukkan akuntan publik untuk tahun buku. Dengan memperhatikan ketentuan PUA pada tahun 2017 tentang penggunaan akuntan publik ataupun perseroan, oleh karena masih membutuhkan untuk proses pemilihan kantor akuntan publik yang akan ditunjuk, maka kami mengusulkan menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk akuntan atau KAP dengan kriteria atau batasan yang sesuai yang berlaku yang akan mengaudit laporan perseroan tahun buku 2025 serta menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, termasuk menetapkan kantor akuntan publik dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan. Sebelum dimasuk pada acara tanya jawab, perkenankanlah saya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi dan juga mengucapkan terima kasih pada KAP Pak Andri. Terima kasih atas tanya dan supportnya selama ini. Semoga sukses Pak. Baik para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, demikianlah adalah usulan kami. Untuk itu mempersilahkan bila ada pertanyaan ataupun tanggapan. Waktu saya persilahkan. Dari sistem saya tidak ada pertanyaan, Pak. Nah, karena tidak ada pertanyaan, maka bisakah pada mata acara pada masa acara ini yang ketiga bisa diambil keputusan secara musyawarah mufakat ataupun ada yang tidak setuju ataupun yang abstain? Bantuannya? Seluruhnya setuju, Pak. Pak Notaris, karena tidak ada dissenting opinion, maka pada masa acara ketiga ini yang telah diusulkan dapat disampaikan disetujui suara bulat secara musyawarah mufakat. Memasuki mata acara yang keempat, para pemegang saham dan kuasa pemegang. Pada acara ini adalah penetapan gaji dan honorarium tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 sesuai dengan dasar perseroan dan serta mempertimbangkan usulan pemegang saham. Rapat diusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas perseroan melakukan gaji dan honorarium serta tunjangan bagi komisaris utama serta kuasa dan wewenang pada komisaris utama perseroan untuk melakukan pembagiannya masing anggota Dewan Komisaris. Yang kedua, menyetujui memberikan wewenang kuasa pada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan alokasi gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan 2025. Demikian yang disampaikan. Untuk itu kami mohon tanggapan seandainya ada pertanyaan dari pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham. Silakan. Dari sistem saya tidak ada pertanyaan, Pak. Baik, terima kasih. Untuk itu selanjutnya mohon konfirmasi apakah mata acara ini bisa diambil secara musyawarah mufakat atau ada dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain. Seluruhnya setuju, Pak. Terima kasih Pak Notaris, terima kasih Pak Andri. Demikian, maka pada mata acara yang keempat ini bisa disetujui dengan suara bulat musyawarah mufakat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati dan banggakan, pada mata acara yang kelima ini mengenai laporan realisasi dan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana perseroan. Untuk kami mohon kiranya Direktur Utama Perseroan Pak Agus untuk bisa
menyampaikan sarannya. Silakan Pak Gus. Terima kasih Pak Theo. Bapak dan Ibu pemegang saham ya, serta hadirin yang kami hormati. Perseroan telah melakukan laporan umum saham perdana yang telah mendapatkan pernyataan efektif pada tanggal 27 2023 dan telah mendapatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2023. Guna memenuhi ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ayat 1 Peraturan OJK nomor 30/POJK.04/2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum POJK 30/15 diantaranya menyebutkan bahwa perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah realisasikan. Dapat kami sampaikan sebagai berikut, bahwa seluruh hasil dan pelaksanaan IPO seluruhnya telah habis dipergunakan sesuai dengan prospektus IPO dan dilaporkan kepada OJK sebagaimana yang telah diinformasikan pada RUPS tahunan perseroan pada tanggal 30 Mei 2024. Selanjutnya, sampai dengan pemegang saham pada tanggal 28 April 2025, perseroan telah melakukan laporan sebanyak 76.718 waran seri 1 dan dana yang telah diperoleh dari pelaksanaan waran seri 1 tersebut sebesar Rp19.179.100 dan telah habis seluruhnya dipergunakan untuk modal kerja perseroan seperti pembelian persediaan dan biaya operasional sesuai dengan prospektus IPO. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Gus. Untuk itu, para pemegang dan kuasa pemegang saham yang saya muliakan, saya memberikan kesempatan bila ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Silakan. Dari sistem tidak terdapat pertanyaan, Pak. Baik, terima kasih. Karena tidak ada lagi pertanyaan, apakah mata acara ini bisa diambil keputusan secara musyawarah mufakat ataupun ada yang dissenting opinion, tidak dapat ataupun absen? Mohon maaf, pimpinan rapat, karena ini bersifat laporan maka tidak dia memungut suara. Terima kasih. Kalau gitu, jadi dengan demikian maka mata acara ini dapat kami tutup dan untuk masuk ke mata pada mata acara yang ke-6 ini kami usulkan pemberian wewenang pada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dalam satu akta ataupun beberapa akta realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan dilaksanakannya waran 1 yang telah diterbitkan dalam rangka penawaran umum menjadi saham baru dengan mengubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. Para dan kuasa pemegang saham serta undangan saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa Perseroan melakukan penawaran umum IPO dengan menerbitkan waran seri 1 sebesar Rp154.500.000 berdasarkan pasal 41 Undang-Undang PT dan juga penambahan modal Perseroan lakukan berdasarkan keputusan RUPS. Selanjutnya sesuai dengan pasal 41 ayat 2 Undang-Undang PT RUPS dapat menyerahkan kewenangan pada Dewan Komisaris dalam pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Dengan demikian, maka pada rapat ini kami mengusulkan untuk menyetujui memberikan kuasa pada Dewan Komisaris selama 1 tahun untuk menyatakan peningkatan modal tersebut dengan sehubungan dengan realisasi saham baru 154.500.000 saham sebagai waran seri 1 yang telah diterbitkan Perseroan pada yang lalu dalam akta notaris tersendiri ataupun baik satu akta maupun beberapa akta. Selanjutnya memberitahukan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia lakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan berlaku. Demikian usulan yang kami sampaikan untuk kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan pemegang saham dan para pemegang saham. Dalam sistem ke saya tidak terdapat pertanyaan, Pak. Baik, terima kasih. Bila demikian, hadirin sekalian, Pak dan kuasa pemegang saham, apakah
mata acara ini bisa kita disetujui secara musyawarah mufakat, ataupun ada yang tidak setuju ataupun absen. Bisa dibantu? Seluruhnya setuju, Pak. Terima kasih Pak Notaris. Terima kasih Pak Andri. Baik, dengan demikian katakan bahwa mata acara yang ke-6 ini disepakati dan disetujui setelah secara musyawarah mufakat. Hadirin sekalian, kita memasuki pada acara yang tentang perubahan pengurus perseroan. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat perseroan, surat dari PT Prima Multiusaha Indonesia Prima Indonesia atau PMUI selaku pemegang saham mayoritas perseroan pada tanggal Maret 2025, dan untuk mempermudah perhitungan serta menyamakan masa jabatan dengan direksi sebelumnya, maka diusulkan pada rapat untuk ada dua hal yang akan diusulkan: menyetujui mengangkat Bapak Hendrianto Lim selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya rapat RUPS Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2020. Dengan demikian, maka susunan perseroan yang baru akan menjadi satu, selaku Direktur Utama Pak Agus di sebelah kanan saya, kemudian selaku Direktur Ibu Lili Solihan sebelah kanan, dan selanjutnya yang paling ujung sebelah kanan Bapak Hendrianto Lim selaku Direktur Perseroan. Sedangkan Dewan Komisaris tidak ada perubahan sebagai berikut: Pak Rudi Susanto Wijaya di sebelah kiri saya sebagai Komisaris Utama, dan Deoleka Tompesi selaku Komisaris Independen. Kemudian yang kedua juga menyetujui pemberian kuasa pada direksi perseroan untuk menyatakannya keputusan ini dalam akta notaris yang tersendiri. Demikian usulan yang kami sampaikan para pemegang saham dan para pemegang saham. Kurikulum vitae dari Bapak Hendrianto Lim selaku calon direktur perseroan telah ditampil dalam layar presentasi dalam rapat ini, diunggah dalam website perseroan. Namun demikian, saya selaku pimpinan rapat memberi kesempatan Pak Hendri mungkin mau menyampaikan 1-2 menit belakang, ya, kalau ingin disampaikan atau kan cukup? Mungkin saya yang tanya, usia berapa Pak Hendri sekarang? Usia berapa sekarang? Sorry? Oh, saya rasa 23. Ya, berkeluarga Pak Hendri? Nah, sudah, ya. Dan selama ini juga ya? Ya, sudah. Sorry? Tahun. Sudah 10 tahun berdagang, dan bahan FMCG juga ya Pak Hendri. Ya. Tinggal di Cirebon juga. Cirebon. Demikian garis besar hadirin sekalian, pemegang saham dan para pemegang saham. Kalau lihat begini, hati bisa tambah lagi istrinya. Baik Pak Hendri, terima kasih. Demikian Pak pemegang saham. Untuk itu kami masuk pada acara tanya jawab seandainya ada yang ingin disampaikan oleh para saham dan kuasa pemegang saham. Dalam sistem ke saya tidak terdapat pertanyaan, Pak. Maaf? Dari sistem ke saya tidak terdapat pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh tidak, baik, terima kasih kalau gitu. Dan dengan demikian para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, saya simpulkan bahwa usulan ini telah diterima secara musyawarah mufakat, ataupun ada yang ingin pendapatan tidak setuju ataupun disen ingin berupa pendapat abstain. Silakan. Seluruhnya setuju, Pak. Terima kasih, Pak Notaris. Baik, sekian bisa saya simpulkan bahwa usulan penggantian atau perubahan komposisi Dewan Direksi disetujui dengan suara bulat musyawarah mufakat oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Sebelum saya mohon Pak Henry untuk berdiri resmi, tersetujui.
saya tutup acara yang ke-7 ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, kita masukin pada mata acara rapat yang terakhir, yakni acara yang ke-8 tentang perubahan komposisi pemegang saham. Untuknya, maka saya persilakan Direktur Utama Perseroan Pak Agus menyampaikan pemberitahuan pada mata acara rapat ini. Silakan Pak Agus. Selamat datang di keluarga GRPM, Pak Henry. Ya, semoga dengan hadirnya Pak Henry bisa membawa GRPM semakin berlanjut dan berkembang. Ya, sekali welcome to the family. Thank you, Pak Gus. Bapak dan Ibu pemegang saham yang kami hormati, perlu disampaikan bahwa sesuai dengan daftar pemegang saham Perseroan pertanggal 28 April 2025, terdapat perubahan komposisi pemegang saham Perseroan. Sehingga komposisi pemegang saham Perseroan adalah PT Prima Multi Usaha Indonesia sejumlah 1.091.851.700 saham, lebih 70,67%. Masyarakat sejumlah 453.225.018 lembar saham, kurang lebih 29% sekian. Kan laporan kami, Pak Teo. Baik. Terima kasih para pemegang saham dan kuasa pemegang saham. Kami membuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan yang ada dalam ruangan maupun yang melalui video chat ICKC e-voting. Saya persilahkan. Dari sistem KC tidak terdapat pertanyaan, Pak. Terima kasih. Karena sifatnya mata acara ini hanya bersifat laporan, maka Perseroan tidak pemungutan suara ataupun pengambilan keputusan pada mata acara ini. Nah, baik, demikian hadirin sekalian, para saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati dan muliakan. Sekali lagi, saya atas nama selaku pimpinan rapat dan atas nama direksi dan atas nama Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi pada rapat hari ini, sehingga 8 mata acara ini bisa kita selesaikan bersama dalam tempo kira-kira hampir 45 menit. Untuk itu, selanjutnya, sebelum saya tutup, ada tambahan dari direksi? Cukup, Pak Teo. Baik, selanjutnya karena semua acara telah kita lewati dengan baik, maka perkenankanlah saya selaku pimpinan rapat menutup rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan di tahun buku 2024 ini. Dan sekali lagi dengan ucapan terima kasih pada para pemegang saham dan para pemegang saham setelah hadir sekalian, baik yang hadir di sini maupun di melalui Zoom, dan juga pada lembaga penunjang dan Ibu Notaris dan juga Pak Andri dari PAI dan juga Akuntan Publik, terima kasih Pak Andri lagi. Dan rapat secara resmi tutup tepat pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat Pak ya. Selamat Pak. Selamat. Para pemegang saham dan kuasanya, hadirin yang kami hormati, demikianlah acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Graha Prima Mentari Tbk pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ketidaknyamanan dalam pelaksanaan rapat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan serta kepercayaan Bapak Ibu sekalian. PT Graha Prima Mentari Tbk selalu memberikan yang terbaik bagi Anda sebagai wujud komitmen kami. Selamat siang dan sampai jumpa.